Jokowi dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samraksana. Prabowo panggil sejumlah tokoh ke kediamannya. Pimpinan DPR RI sepakati pembentukan AKD DPR RI. Komentar Sinteyong usai latihan perdana di Tiongkok. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya 14 Oktober 2024 kami hadir dan menemani waktu Anda di malam hari ini dengan sejumlah informasi yang kami hantarkan tadi. Dan juga Tiara dan pemirsa sama-sama kita dapat menyaksikan bahwa informasi yang kita awali tadi ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa ini didapatkan oleh Presiden Joko Widodo selama masa penjabatannya, di mana diberikan dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samraksana oleh Polri. Betul sekali. Selain itu yang menjadi sorotan adalah sejumlah tokoh ini kemudian datang ke Kertanegara, ke kediaman Prabowo Subianto. Apakah ini kemudian yang menjadi calon menteri nantinya di pemerintahan Prabowo Gibran? Seperti kita sudah melihat tadi semenjak sore hari pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada wajah-wajah lama yang sebelumnya pernah mengisi kursi menteri dan terdapat juga sejumlah wajah baru, Dewi. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Joko Widodo dianugerahi medali kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dari Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan langsung medali kehormatan tersebut kepada Presiden Jokowi. Penganugerahan medali kehormatan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Joko Widodo dilakukan pada apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Senin 14 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana serta gelar warga kehormatan Brimob. Pemberian medali kehormatan ini sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang diberikan terhadap pengembangan dan kemajuan kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Medali kehormatan tersebut langsung diserahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tampil kompak di apel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Markas Komando Korps Brigade Mobil Kelapa II Depok. Dan juga keduanya ini terlihat serasi dalam berpakaian lengkap menggunakan setelan jas dengan dasi merah dan juga topi baret Brimob. Jokowi yang tiba sekitar pukul 08.31 WIB langsung disambut Prabowo yang sudah datang terlebih dahulu. Keduanya terlihat serasi dalam berpakaian lengkap menggunakan setelan jas dengan dasi merah dan topi baret Brimob. Jokowi didampingi Prabowo menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan. Keduanya bersanding di atas Jeep All-Terrain Assault Vehicle buatan BUMN Dalam Negeri PT Pindad sekaligus memeriksa pasukan. Perjalanan mereka ditemani marching band yang tak henti-hentinya menyanyikan lagu dan bersorak yel-yel. Setiap pasukan diperhatikan mereka satu persatu. Dalam acara ini, Jokowi dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samraksana Polri dan gelar warga kehormatan Brimob. Medali kehormatan tersebut diberikan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep 1723 10/2024 tentang tanda kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik. Sementara, gelar warga kehormatan Brimob didasarkan pada keputusan Dankor Brimob nomor Kep 114 9/2019 mengenai tradisi Brimob. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Presiden Joko Widodo membagikan momen saat berdiskusi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 13 Oktober 2024. Melalui caption di akun media sosialnya, Presiden Jokowi menyebut diskusi akhir pekan bersama Presiden terpilih Pak Prabowo yang disertai dengan beberapa foto. Dalam unggahan di akun sosial media Instagram @jokowi, pada Minggu 13 Oktober 2024, tampak mereka duduk satu meja di meja makan panjang berwarna coklat tua. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna putih
duduk berhadapan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengenakan batik coklat. Tampak juga di samping kiri Presiden Jokowi ialah politikus Gerindra Prasetyo Hadi. Kemudian yang duduk di sebelah kanan Prabowo ialah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan kemeja putih senada dengan yang dikenakan Presiden Jokowi. Selain itu nampak juga turut mendampingi Prabowo duduk di sebelah kiri Prabowo ialah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang terlihat mengenakan batik coklat. Terlihat dalam foto Presiden Jokowi dan Prabowo nampak tersenyum dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengunggah foto pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi di akun Instagram-nya. Melalui akun sosial media Instagram @prabowo, terlihat sejumlah foto dirinya saat berkunjung ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dalam beberapa foto yang diunggah, nampak di antaranya terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi juga turut menyambut Prabowo begitu Prabowo tiba di kediaman Presiden Jokowi. Dalam captionnya, Prabowo menuliskan perihal silaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, berbincang ringan sambil menikmati santap siang penuh keakraban. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama 90 menit, belum ada pernyataan resmi baik dari Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo, maupun Gibran terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang disinyalir merupakan kandidat menteri dalam kabinetnya mendatang. Pertemuan tersebut diselenggarakan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh politik yang digadang-gadang akan mengisi kursi kabinet di pemerintahan ke depan mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin sore. Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Fadlizon, Nusron Wahid, Agus Harimukti Yudhoyono, Yandri Susanto, Prasetyo Hadi, Marwarar Sirait, Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan beberapa tokoh lain. Kedatangan sejumlah tokoh penting ke kediaman Prabowo ini berlangsung mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini pun turut menarik perhatian publik lantaran momen ini diprediksi berkaitan dengan kemungkinan mereka bakal ditempatkan dalam kabinet mendatang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dengan informasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, MPR mengunjungi kediaman Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, MPR mengunjungi kediaman Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan serangkaian untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan pertama akan dilakukan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Setelah itu nantinya akan dilanjutkan mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, serta menyambangi kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pagi ini rencananya pimpinan MPR akan bertemu dengan pertama Presiden terpilih Pak Prabowo jam 11 ini kami akan diterima di Kementerian Pertahanan. Jam 1:30 nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian jam 4 nanti akan bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Dan nanti setelah maghrib akan bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Agenda pertemuan akan kami sampaikan tentang undangan agenda tanggal 20 Oktober kepada beliau-beliau. Kami menyampaikan undangan untuk mengundang agar beliau-beliau hadir dalam pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024. Dan kami berharap beliau-beliau hadir dan pimpinan MPR hari ini akan mengundang beliau dan sudah berjanji pada hari ini. Mohon doa mudah-mudahan prosesi tanggal 20 Oktober bisa berjalan baik, lancar, dan sukses.
kami menyerahkan kepada kedua beliau, boleh terbuka, boleh tertutup, tapi prinsip itu yang akan kami lakukan, kami akan kerjakan. Tugas kami hari ini adalah bertemu kedua kepada beliau-beliau untuk menyampaikan undangan untuk beliau-beliau pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Undangan sudah siap dan tadi sudah kami cek prinsip secara keseluruhan MPR sudah siap menggelar acara 5 tahunan ini. Undangan sudah kita cek, sudah diterima oleh masing-masing kandidat, Mas Ganjar, apa segala macam, dan kami akan cek nanti sore atau nanti malam kami akan telepon Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin. Kami akan telepon dan kami akan minta dengan hormat kedua beliau-beliau untuk bisa hadir pada tanggal 20. Ya, kami sedang menyesuaikan waktunya beliau-beliau. Ya, VVIP dari beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk datang dan kita sedang menyiapkan pengamanan dan protokol yang dibutuhkan untuk kedatangan beliau di sini. Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat. Sebagian persiapan tanggal 20 Oktober. Perlu diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Nantinya pelantikan ini akan dihadiri petinggi-petinggi negara sahabat, sekaligus Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI telah menyepakati jumlah komisi ditambah 2 menjadi 13 komisi untuk masa jabatan 2024-2029. Hal ini disepakati melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana setelah melantik anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Pimpinan DPR menyepakati penambahan 2 komisi menjadi 13 komisi DPR untuk periode 2024-2029. Kesepakatan ini dilakukan melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana DPR setelah pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 2 komisi baru ini nantinya akan menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, pimpinan DPR juga menyepakati pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Ya, alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya. Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada dan AKD yang ada. Terkait dengan kementerian, kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Akan ada 1 penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Badan aspirasi masyarakat sudah ditetapkan, namun terkait dengan mitra kita masih menunggu pengumuman dari Presiden yang akan datang mengumumkan kementeriannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Penambahan jumlah komisi menjadi 3 kelas telah disepakati oleh pimpinan DPR dan 8 fraksi parlemen. 13 komisi ini nantinya akan disetujui sekaligus melantik pimpinan komisi yang diusulkan dari masing-masing fraksi melalui sidang paripurna yang akan digelar besok. DPR RI akan menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi.
Dalam rapat paripurna ini, nantinya akan menyetujui pembentukan alat kelengkapan Dewan DPR yang telah disepakati melalui rapat pimpinan dan rapat perdana konsultasi pada Senin siang. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan dalam rapat paripurna juga akan melantik pimpinan tiap-tiap komisi yang telah diusulkan oleh masing-masing fraksi partai politik. Nanti setelah kita mengumumkan siapa mitranya, kemudian pimpinannya akan kita umumkan. Dan besok ada paripurna, pasti cepat atau lambat setiap pimpinan fraksi akan mengumumkan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan dari setiap komisinya. Jadi itu hak dari setiap fraksi untuk mengumumkan, jadi bukan pimpinan DPR yang akan mengumumkan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi. Nasdem tegaskan tak ingin masuk di kabinet presiden terpilih. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan terkait dengan calon Gubernur Banten Andra Soni bersilaturahmi dengan nelayan di Kampung Nelayan Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Setiba di lokasi, Andra Soni disambut emak-emak yang sudah menunggu kedatangan Andra Soni. Mereka langsung menghampiri Andra Soni sambil meneriaki yel-yel Gubernur Banten Andra Soni. Selesai menyapa emak-emak, Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 ini menuju perahu nelayan. Di sini ia berdialog bersama nelayan. Andra Soni mendengarkan aspirasi yang disampaikan nelayan secara bergantian. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Ranting Mauk Kabupaten Tangerang, Alpian mengatakan terdapat kurang lebih 1.200 kepala keluarga yang ada di kampung nelayan tersebut. Sumber penghasilan utama mereka dari profesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tradisional. Ia menyampaikan harapannya kepada Andra Soni untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Ia ingin nelayan mendapatkan bantuan alat-alat modern agar lebih mudah menangkap ikan. Sementara itu, Andra Soni mengaku sependapat bahwa kemajuan nelayan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, termasuk dari pihak swasta. Gubernur harus mengkoordinasikan itu semua agar kemajuan nelayan dapat diwujudkan. Ia mengaku memberikan perhatian terhadap nelayan dan petani, keduanya harus sejahtera karena menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan di Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Emil Dardak ini mengatakan pelajar Islam Indonesia harus terus beradaptasi di tengah gempuran media sosial dan digitalisasi. Emil menuturkan media sosial kini menjadi alternatif utama bagi anak muda dalam berjejaring, sehingga organisasi pelajar harus menghadapi persaingan dengan aktivitas lain yang lebih menarik bagi generasi muda. Selain itu, Emil juga menyoroti pentingnya strategi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga general knowledge yang penting untuk keseharian. Emil juga berbagi pengalamannya saat menjadi perwakilan dari Asia di Amerika pada 2018, di mana ia belajar tentang fleksibilitas sistem pendidikan di negara-negara maju. Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya meniru sistem tersebut karena perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Tantangan lain yang dibahas Emil adalah mengenai artificial intelligence atau AI, khususnya platform seperti ChatGPT yang dapat mengerjakan tugas yang biasanya membutuhkan waktu lama dengan lebih cepat. Hal ini menurutnya bisa menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia ke depannya. Emil juga mengkritisi sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dan ujian tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis dan kreatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 1.000 tokoh masyarakat dan ulama Kota Depok mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo Ilham Habibie pada pemilihan gubernur Jabar 2024. Deklarasi dukungan itu berlangsung di Hotel Bumi Wiratah, Kota Depok. Turut hadir juga Cagup Jabar Ahmad Syaiqo, Ketua Tim Pemenangan ini Jabar Asih Ahmad Herawan. Pada kesempatan itu, dibacakan juga ikrar untuk kemenangan pasangan Asih yang dipimpin langsung oleh Ahmad Heriawan. Salah satunya mendoakan, mengkampanyekan dan memenangkan pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibie pada Pilkada Jawa Barat 2024, serta pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi pada Pilkada Kota Depok 2024. Dalam sambutannya, Ahmad Syaiqo mengaku senang dapat bertatap muka langsung bersama ribuan tokoh dan ulama di Kota Depok. Pria yang akrab disapa Ustadz Ahmad Syaiqo ini mengungkapkan kehadirannya ini juga untuk memperkuat kemenangan pasangan Asih di kalangan tokoh-tokoh dan ulama Kota Depok. Dengan diraihnya kemenangan PKS di Kota Depok, kata Aher diharapkan hal itu akan berdampak pada kemenangan pasangan Asih di Pilgub Jabar 2024. Aher mengatakan, kemenangan tinggi di Kota Depok ini juga diharapkan dapat menjadi subsidi suara bagi pasangan Asih di daerah lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Badan Pengawas Pemilu atas Bawaslu ini Provinsi Jakarta mengawal ketat pilkada serentak tahun ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu akan mengambil langkah tegas. Komisioner Bawaslu Jakarta, Beni Sabdo ditemui di Bilangan Jakarta Pusat, menjamin pihaknya tak akan segan untuk menindak siapapun yang melanggar dalam masa pilkada kali ini. Belakangan, masyarakat melihat adanya pembelian dagangan milik warga yang dilakukan oleh salah satu paslon. Beni menyatakan apabila hal tersebut bukan politik uang, maka bukan termasuk pelanggaran. Oleh karena itu, hingga kini Bawaslu menjamin ke depannya tetap melakukan pengawasan terhadap proses pilkada. Tak hanya itu, Bawaslu juga membuka posko pengaduan dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Membeli dagangan ya tentu diperbolehkan ya Mas, karena kami kan tidak bisa menghalangi orang membeli. Mungkin itu yang membeli dari tim atau paslonnya itu ya. Artinya kan dalam konteks pemilihan ini kan juga tidak menghalangi aktivitas yang sudah ada. Misalkan jual beli ya kan, ya aktivitas yang sudah alami itu ya, kan itu kan juga tidak bisa kita batasi. Kecuali kalau dia melakukan money politik kan membagikan uang suruh milih dia, nah ini ya nggak boleh kan gitu. Kalau ini kan konteksnya dia membeli dagangan, ya mungkin beli makan atau minum ya tentu kan masa Bawaslu melarang gitu kan. Nah nanti kan kami dimarahin sama ini penjualnya kan itu kan. Kurang lebih begitu ya, kalau ini kan jual beli ya boleh saja. Untuk besarannya? Ya tentu kalau dalam konteksnya jual beli. Kita kan kalau ngomong politik uang, tentu kan prosesnya itu kan diuraikan unsurnya. Itu ya, ada kampanyenya enggak dan seterusnya kan gitu. Nah tentu kalau dalam konteks jual beli ya kami tidak bisa melarang gitu. Tadi kan soal konteksnya kan melarang gitu ya. Kan kita nggak. Larangan kampanye apa? Tidak boleh mempersoalkan Undang-Undang Dasar Pancasila ya kan. Tidak boleh mengasuh ya. Tidak boleh menghalangi orang kampanye.
tidak boleh merusak ya alat peraga kampanye, tidak boleh apalagi melakukan politik uang kan gitu. Tapi kalau misalkan masa melarang kampanye nggak boleh membeli barang kan nggak boleh kan itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Partai Nasdem memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa ini menegaskan keputusan tersebut bukan berarti pihaknya menjadi bagian dari oposisi. Partai Nasdem menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Namun, soal jatah kursi di kabinet pemerintahan mendatang, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa mengatakan bahwa pihaknya tahu diri untuk tidak ikut dalam jajaran kabinet. Saan menegaskan keputusan ini bukan lantaran penawaran portofolio pos menteri tak pas dengan yang diinginkan. Pasalnya, Nasdem hanya ingin memberikan kesempatan untuk partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada saat kontestasi Pilpres lalu. Dari awal ya Ketua Umum Pak Surya sudah menegaskan dalam ini Nasdem bahwa Nasdem 100% mendukung pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi Nasdem gabung dalam pemerintahan. Itu PEM ya bahwa kita gabung dalam pemerintahan. Bahkan kita juga partai yang pertama memberikan ucapan selamat ke Pak Prabowo dan ucapan selamat dibalas dengan kedatangan Pak Prabowo, dan Pak Surya juga sudah berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi soal dukungan terhadap pemerintah itu firm. Nah, terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam ini Pak Surya, ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024 ya 14 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah, karena itu secara etika tentu Nasdem istilahnya tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet. Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja, karena memang Nasdem bukan partai pendukung, sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah kan gitu loh, minta ini minta itu kan gitu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan gitu loh, kita lebih posisi tahu diri kan, itu aja sebenarnya. Perlu diketahui, Partai Nasdem kini sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, meski pada saat kontestasi Pilpres 2024 lalu berbeda arah dukungan. Bergabungnya Partai Nasdem ke dalam koalisi ini terjadi saat Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta pada 15 Mei lalu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Revitalisasi Stasiun Juramangu di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten selesai dilaksanakan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun meresmikan stasiun tersebut. Revitalisasi ini mencakup pengerjaan gate masuk, akses pedestrian area tangga, lift dan eskalator, area tiketing bawah, pelebaran jembatan, area peron hingga akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall 2 dan lainnya. Budi Karya mengatakan keberadaan angkutan massal perkotaan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, transportasi massal harus dibuat nyaman dan baik, khususnya demi menarik minat masyarakat agar menggunakannya. Sejalan dengan itu, Menhub menyebut area bisnis di sekitar stasiun akan semakin hidup. Budi Karya juga mendorong pembangunan TOD di sekitar stasiun lebih dioptimalkan. Sebagai informasi, proses revitalisasi dilakukan oleh PT Jaya Real Property sejak Juni 2024. Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property Tbk, Yohanes Hengki Wijaya menyebut biaya revitalisasi stasiun ini memakan anggaran 6 miliar rupiah. Sementara itu, Menhub yang menjajal langsung KRL dari Stasiun Palmerah Jakarta Pusat menuju Stasiun Juramangu Tangerang Selatan menyebut moda transportasi ini semakin ramai digunakan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Trade Expo Indonesia 2024 telah resmi ditutup. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan total transaksi sementara mencapai sebesar 22,73 miliar US dollar. Menurut Zulkifli Hasan, ini total transaksi sementara Trade Expo Indonesia 2024 tersebut melampaui target yang ditetapkan.
Zulkifli Hasan menjabarkan rincian dari total transaksi sementara tersebut yakni untuk transaksi barang dan jasa senilai 19,69 miliar US dollar dan transaksi investasi senilai 3,4 miliar US dollar. Menurut Zulkifli Hasan, total transaksi sementara Trade Expo Indonesia 2024 tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 miliar US dollar. Adapun negara-negara dengan transaksi terbesar selama Trade Expo Indonesia 2024, yakni nomor 1 adalah India, kemudian nomor 2 Vietnam, nomor 3 Belanda, lalu Filipina dan Mesir. Zulkifli Hasan menyampaikan Trade Expo Indonesia 2024 menghadirkan manfaat bagi eksportir, buyer, dan terus berinovasi pada setiap pelaksanaannya. Selain promosi terintegrasi melalui pameran, juga terdapat kegiatan-kegiatan pendukung diantaranya business matching, business counseling, seminar internasional, forum bisnis, serta dialog bisnis. Ajang Trade Expo Indonesia jadi sarana bagi para pelaku usaha dalam negeri untuk memperkenalkan produk-produknya ke pasar internasional, sekaligus memperluas jangkauan produk-produk yang sudah memasuki pasar ekspor. Zulkifli Hasan optimis nilai ekspor produk dalam negeri bisa didongkrak lewat berbagai upaya, semisal meningkatkan daya saing hingga mencari pasar baru non-tradisional dengan bantuan perwakilan-perwakilan negara yang ada di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya tinggal menghitung hari. Selain tamu delegasi dari negara lain hingga sejumlah pejabat dalam negeri, dua rival Prabowo di kontestasi Pilpres pun turut diundang dalam pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Meski pernah menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2024, pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan diundang dalam momen bersejarah, yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa undangan tersebut telah diterima oleh masing-masing kandidat Pilpres 2024 lalu. Bahkan tidak hanya itu saja, Muzani juga menyebut bahwa delegasi pimpinan negara sahabat pun telah menyatakan kesiapan untuk menghadiri pelantikan kepemimpinan negara. Lebih luas, dirinya menyatakan nantinya akan melakukan pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu untuk memberikan undangan pelantikan Presiden. Undangan sudah kita cek, sudah diterima oleh masing-masing kandidat, Mas Ganjar, apa segala macam, dan kami akan cek nanti sore atau nanti malam kami akan telepon Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin. Kami akan telepon dan kami akan minta dengan hormat kedua beliau untuk bisa hadir pada tanggal 20 Oktober. Kami akan datang, akan sowan kepada para mantan presiden dan para mantan wakil presiden agar beliau juga bisa hadir pada tanggal 20 Oktober juga. Diantarkan langsung berarti ya Pak ya? Insya Allah. Kapan Pak? Ya, kami sedang menyesuaikan waktunya beliau. Ya, VVIP dari beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk datang. Dan kita sedang menyiapkan pengamanan dan protokol yang dibutuhkan untuk kedatangan beliau di sini. Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, dan negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat asyik berkaraoke di sebuah toko elektronik. Momen SBY menyanyikan salah satu lagu milik Coldplay ini menyita perhatian para pengunjung. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @agusyudhoyono pada Kamis 10 Oktober 2024, terlihat sang ayah yang juga merupakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tengah karaoke di sebuah toko elektronik. SBY terlihat duduk santai di depan sebuah stand toko elektronik. SBY menyanyikan lagu berjudul Yellow dari Coldplay. Dari momen yang diabadikan AHY, nampak momen tersebut mencuri perhatian sejumlah pengunjung. Sejumlah pengunjung pun terlihat turut merekam momen SBY bernyanyi. Dalam captionnya, AHY menuliskan, menikmati masa pensiun, sehat-sehat dan happy selalu Pepo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah nama telah diundang ke kediaman Prabowo Subianto yang akan menduduki bangku menteri. Dan siapa saja dan posisi menteri apa yang akan diisi? Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali
sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan Tiara dan juga pemirsa. Sebelum kita memulai informasi ini, karena kita tadi mengantarkan bahwa memang untuk penyusunan kabinet yang menduduki bangku dari Menteri Prabowo Subianto ini masih berlangsung, dan kita melihat memang siapa saja di posisi menteri, apa saja yang nantinya yang akan menjadi keputusan di pada malam hari ini. Betul, tadi sejumlah tokoh telah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, dan ada beberapa yang memang secara gamblang menyatakan apakah isi perbincangan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun ada juga yang tetap membuat itu menjadi rahasia. Kita nantikan saja bagaimana nanti susunan dari kabinet di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Seperti informasi berikut ini, di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta pada Senin sore. Kedatangan AHY ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto soal kabinet di pemerintahan mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kabinet pemerintahannya untuk menghadap di Kertanegara 4, Jakarta pada Senin sore. Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa dirinya diminta Prabowo untuk membantu menjalankan peran strategis di pemerintahan nantinya. AHY menyebut tim yang dibentuk dalam kabinet mendatang dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi misi Prabowo. Kendati demikian, AHY meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait jatah menteri yang akan didudukinya nanti. Mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur, dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Menteri Perdagangan saat ini Zulkifli Hasan menghadiri pemanggilan dirinya oleh Prabowo Subianto guna membahas rencana posisi menteri di kabinet selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Julhas menegaskan bahwa Prabowo yang memiliki kapasitas untuk menjawab teka-teki ini. Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Spesifiknya bahas apa Pak? Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu. Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sambangi kediaman Prabowo di Kertanegara guna bahas Menteri Kabinet selanjutnya. Menyorot soal isu kursi Partai Golkar di kepemerintahan Presiden terpilih, Bahlil menegaskan Golkar sangat layak. Banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita, ya biasa seperti biasa ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Saya sebetulnya punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Saya sekalipun Ketua Umum Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Siapa aja apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Jadi berapa? Siapa aja nih Pak? Kepatuhan sama berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak namanya story Dan Pak? memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa ini. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dirinya dipercayai Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator pada pemerintahan mendatang. Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta pada Senin sore. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya, dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama, sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian. KPK tentu tidak, karena KPK
adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Untuk Nggak ada. tantangannya Tadi dijelasin nggak Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah didiskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah itu. Prof Yusril memberi kepanjangan memang semestinya dipecah atau seperti apa Prof? Ya bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih sebenarnya, dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas. Sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk mengikut tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak Prabowo? Jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo Pak? Ya sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Ada siapa aja Pak? Di dalam masih ada siapa saja dan proses diskusinya seperti apa Pak? Pak Zulkifli Hasan masih ada di dalam, Pak Muhaimin Iskandar masih ada di dalam, di dalam masih ada beberapa tokoh, Pak Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Zul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Pemirsa, kita lanjut dengan informasi. Politisi Partai Gerindra Fadil John ini menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara pada Senin sore. Fadli menyampaikan dalam pertemuan ini dirinya diminta untuk membantu menjalani program pemerintahan di Kabinet Prabowo Gibran dan juga membahas terkait dengan isu kebudayaan. Apa pertanyaannya? Tadi one-on-one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya apa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan apa yang inilah nanti kita. Ada pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan selama one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita nih harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia. Karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia gitu ya. Jadi kita saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Kita lanjut informasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemanggilan dirinya sebagai calon menteri di Kertanegara. Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan akan siap untuk lanjut di kabinet selanjutnya. Intinya beliau
beliau meminta saya membantu beliau di dalam kabinet mendatang. Kemudian beliau karena sudah cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama, dia menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Tito sudah saya tahu persis. Ya, apalagi kita sering rapat bersama, sering mendengar pendapat Pak Tito. Saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Kalau mengenai itu nanti silakan ditanyakan langsung kepada Pak Presiden. Pak, Silakan tanyakan langsung kepada Pak Presiden. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, ya, itu agar diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Dah kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Tito. Pak, di dalam ada siapa aja Pak? Pak, tadi dikasih taunya berapa lama sih Pak? Tadi siang kah atau berapa Pak? Saya di minggu yang lalu saya sudah menandatangani. Nah itu fakta integritasnya itu apa ya Pak Tito isinya? Ya, fakta integritas minggu lalu ya, diantaranya ya mengenai masalah apa, bekerja maksimal, menjaga pluralisme, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, negatif seperti khususnya tidak pidana korupsi dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti dari minggu lalu udah ada ancar-ancar ya Pak kalau Bapak akan lanjutkan begitu ya Pak? Saya kurang tahu, cuma dipanggil untuk menandatangani itu. Oke. Iya. Hari ini yang menghubungi dan Bapak? Hari itu tadi saya dihubungi kira-kira jam 12 ya oleh ajudan beliau, dan kemudian diminta untuk standby datang ke sini kira-kira jam 15.30. Sekaligus sama dress code-nya juga Pak, batik atau gimana Pak? Iya, dress code batik gitu. Oh, dress code batik. Kenapa Pak? Batik semua Pak? Untuk tokoh yang hadir Pak besok? Saya kurang tahu, silakan nanti karena beliau tidak menyampaikan itu kepada saya. Bapak happy nggak Pak dengan proyeksi Bapak lanjutkan di Kemendagri? Saya nggak tahu mau di kemana. Yang jelas dari saya arah-arahnya Bapak puas. Yang jelas dimanapun juga kita bertugas ditempatkan, sepanjang kita niatnya untuk membantu untuk rakyat Indonesia, ya dimanapun juga kita siap. Oke, tadi Bapak nanya nggak Pak kenapa nggak ada Mas Gibran di dalam? Atau Saya ngobrol nggak aja, nanya sampai ke sana. Oke, siap, Pak. Itu di luar kewenangan Pak, di saya. dalam ada siapa aja Pak? Masih ada siapa aja Pak di dalam Pak? Tahu saya ada Pak Yusril, ya. Yusril, terus siapa lagi Pak? Pak Azul, Pak Bahlil, Pak Bahlil. Ya. Jadi satu-satu ya Azul Pak Has. maksudnya, Pak? Berarti satu-satu Pak tadi masuknya Pak ya? Pak Prabowo sama Bang Dasko aja ya, berdua aja ya? Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar penuhi undangan dirinya ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Caimin menyampaikan PKB siap untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin juga menyampaikan Gerindra selalu hadir di acara PKB sehingga hari ini juga sebagai penghormatan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Caimin sebelah sini Cak. Gus apa aja Gus tadi yang dibahas? Apa aja Gus tadi yang dibahas Gus? Gus, lihat kamera Gus, Gus kamera. Maju Cak. Cak maju Cak, sorry Cak. Gus siapa aja? Siapa? Apa aja Gus? Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih Gus? Nah, soal posisi atau siapa,
siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri, Caimin di mana posisinya? Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Kami akan menghadirkan informasi persiapan Timnas Indonesia dalam sesi latihan di Tiongkok. Dan juga sejumlah informasi seputar peristiwa seperti 32 penumpang tenggelam di Kepulauan Seribu. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan sesi latihan perdana di Tiongkok sebagai persiapan untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Cina 15 Oktober 2024. Dalam kesempatan ini, Shin Tae-yong juga memberikan wawasan tentang kondisi tim dan harapannya untuk masa depan. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentar positifnya setelah latihan perdana timnya di Tiongkok. Latihan ini merupakan persiapan menjelang pertandingan persahabatan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Usai latihan, Shin Tae-yong mengungkapkan, "Saya sangat puas dengan antusiasme dan kerja keras para pemain. Mereka menunjukkan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan performa tim." Coach Shin juga menekankan pentingnya pengalaman bertanding di luar negeri. Latihan di Tiongkok memberikan kesempatan bagi para pemain untuk beradaptasi dengan atmosfer internasional dan meningkatkan keterampilan mereka. Ia juga menggarisbawahi pentingnya strategi dan kerja sama tim dalam menghadapi lawan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Latihan di Tiongkok ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif bagi timnas Indonesia menjelang kompetisi mendatang. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Jonathan Christie langsung mengalihkan fokusnya ke Denmark Open 2024 usai gagal menjuarai Arctic Open 2024 di Finlandia. Jonathan pun harus menerima kekalahannya dari Chou Tien-chen lawannya yang berasal dari Taiwan.
Jonathan Christie kalah dari Chou Tin Chen dalam laga final Arctic Open 2024 di Fataan Energua Arena Finlandia Minggu 13 Oktober 2024. Chou terlihat lebih menyala dengan atmosfer pertandingan. Permainan menyerang yang dibawakan tunggal putra andalan Taiwan itu membuat Jonathan tertinggal setelah skor 2-6. Jonathan pun perlahan bangkit. Setelah meraih 4 poin beruntun dan menjadikan kedudukan 6-6, Jonathan kembali mendulang 2 poin sehingga kebalik memimpin 8-6. Jonathan pun takluk dari Chou Tin Chen dalam pertandingan final 2 game 18-21, 17-21, usai berjuang selama 53 menit di lapangan. Juara All England dan kejuaraan Asia 2024 itu tetap bersyukur atas pencapaian yang diraih pada akhir pekan kemarin, walaupun gagal membawa gelar juara Arctic Open 2024. Di babak 32 besar Denmark Open 2024 yang akan dimulai bergulir hari Selasa 15 Oktober, Jonathan Christie akan bersua dengan wakil Malaysia Leong Jun Hao. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga bersama Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia meresmikan Pusat Pelatihan Atletik PB Pasi sebagai wujud nyata menuju Indonesia Emas 2045. Pusat pelatihan atletik ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik hingga memicu para atlet untuk memecahkan rekor nasional, ASEAN bahkan dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Pusat Pelatihan Atletik PB Pasi di Pangalengan, Jawa Barat. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Luhut. Menpora, Dito mengatakan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini adalah langkah nyata menuju olahraga Indonesia yang gemilang, khususnya cabang olahraga di bidang atletik, agar para atlet dapat bersinar dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pusat pelatihan di Pangalengan ini diharapkan menjadi tempat latihan terpadu dengan fasilitas lengkap seperti asrama dengan air panas, makanan berkualitas, tempat tidur yang nyaman, dan area latihan fisik yang memadai. Dengan begitu, target mencetak atlet yang mampu mencapai waktu di bawah 10 detik untuk lari 100 meter dapat terpenuhi. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan olahraga yang lebih gemilang. Bersama-sama memajukan prestasi olahraga nasional, khususnya di cabang olahraga atletik. Pembangunan pusat pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen untuk menciptakan atlet-atlet unggul, tidak hanya untuk bersinar di panggung nasional, tapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita sejumlah peristiwa selama 24 jam terakhir. Dengan sebuah informasi, sebuah kapal nelayan yang mengangkut 32 penumpang tenggelam di perairan Pulau Air, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sempat terombang-ambing di laut, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Beginilah situasi puluhan penumpang terombang-ambing di laut menunggu pertolongan. Tak berselang lama, tim evakuasi melakukan operasi penyelamatan penumpang kapal KM Salsabila yang dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Air, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu pada 13 Oktober Minggu siang. Kapal motor Salsabila tenggelam dalam perjalanan dari Muara Angke menuju Pulau Kelapa. Saat di lokasi, kapal dihantam gelombang tinggi sehingga lambung kapal mengalami mogok dan kebocoran, lalu tenggelam. Dalam video terlihat petugas pemadam Jakarta bersama unit rescue boat melakukan tindakan dengan menuju lokasi kejadian. Sebanyak 32 penumpang terdiri dari penumpang dan awak kapal, yakni kru kapal 5 orang, penumpang dewasa 25 orang, serta penumpang balita 2 orang berhasil dievakuasi dengan aman dan 2 penumpang mendapat penanganan medis di RSUD Pramuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil BMW mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan Transjakarta yang mengakibatkan kendaraan terbalik dan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini terjadi tepat setelah lampu lalu lintas di Geraha Indro Monang saat mobil tersebut melaju dengan arah Ragunan menuju Mampang Perapatan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Minggu pagi di Jalan Warung Buncit Raya, Mampang Perapatan, di mana mobil BMW menabrak pembatas jalan busway hingga terbalik. Insiden ini berlangsung setelah lampu lalu lintas di Geraha Indomonang saat kendaraan tersebut melaju dari arah Ragunan menuju Mampang Perapatan. Akibat kecelakaan ini, mobil mengalami kerusakan parah dan sejumlah petugas kepolisian serta tim medis segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan diberikan pertolongan. Sejauh ini belum adanya laporan resmi mengenai jumlah korban
atau penyebab dari kecelakaan tersebut. Para pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati dan menghindari jalur tersebut sementara waktu, mengingat proses evakuasi dan pemeriksaan sedang berlangsung. Adapun penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dari Jakarta, Nabila, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi peristiwa. Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan 2 pelaku curas di Jakarta Utara. Dari pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam beserta barang bukti lainnya. Dalam video terlihat sejumlah tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melakukan patroli di Jalan Pulau Mas Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin subuh. Dalam patroli tersebut tampak beberapa pemuda sedang melakukan aksi yang mencurigakan dengan membawa sejumlah senjata tajam. Diduga pemuda tersebut ingin melakukan aksi pencurian atau begal di daerah tersebut. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan melakukan perlawanan oleh pelaku. Namun aksi pelaku sia-sia. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan 2 pelaku curas. Selain mengamankan pelaku, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah senjata tajam dari tangan pelaku, yakni 1 buah celurit, 1 buah senjata api mainan, 1 unit handphone, dan 2 unit motor. Akibat perbuatannya, 2 pelaku tersebut diamankan beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar dapat lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor mereka. Jika melihat atau mengetahui adanya kejadian mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jembatan di Danau Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk lantaran melebihi kapasitas saat dinaiki pengunjung. Akibat dari insiden tersebut, para pengunjung yang di atas jembatan tercebur ke danau. Sebuah insiden mengejutkan, jembatan Taman Cadika ambruk terjadi di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan, Johor, Kota Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober Minggu sore. Jembatan Taman Cadika yang menghubungkan sisi timur dan barat untuk menyeberangi sebuah danau milik Pemko Medan tersebut dilaporkan ambruk diduga saat di lokasi itu sedang ramai pengunjung. Dalam video terlihat jembatan Taman Cadika ambruk dan pengunjung yang sedang berada di atas jembatan pun kecemplung ke danau. Dilaporkan pengunjung termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya ikut jatuh ke danau. Tim reaksi cepat BPD Kota Medan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan terhadap pengunjung yang jatuh ke danau buatan. Jembatan gantung putus diduga akibat kelebihan kapasitas. Diketahui, tertera pada papan pengumuman yang ditempelkan sekitar jembatan, maksimal penumpang jembatan hanya untuk 20 orang. Setelah peristiwa tersebut, petugas gabungan dan sejumlah pengunjung dievakuasi dari dalam danau buatan itu. Tak ada korban jiwa dalam musibah jembatan ambruk tersebut. Hingga kini polisi menyelidiki lebih dalam penyebab jembatan ambruk itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.